kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita kembali bersua dalam sadar ya setengah, mana insya Allah pada malam hari ini akan diisi lagi oleh sekretaris. Sama halnya dengan malam sebelumnya, malam ini pun akan diisi langsung oleh sekretaris. Bedanya kemarin malam sekretaris PWM, insya Allah malam hari ini sekretaris PDM. Nah, gantian. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Ustadz Mulkus Kisman, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sudah toh? Oh ya, Taib Ustadz. Kepada Ustadz Mulkus. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum kita, qiyam Ramadan kita, walaupun dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menguraikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya Ya, Taib. Gambarnya tidak. Oke. Baik, saya lanjutkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Ibnu Mas'udin qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Nabi SAW, Ayul a'malil ahabbu ilallah. Amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Qala, maka Nabi bersabda, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Summa ayu. Kemudian apa lagi? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayu, kemudian apa lagi? Ibnu Mas'ud kembali bertanya. Qala, lalu Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Jadi Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah dengan 3 macam pertanyaan. Dan ketiga-tiganya itu merupakan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling disukai oleh Allah. Amalan yang pertama yang disukai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa ketika ditelusuri sanadnya, maka ditemukan 3 jenis matan terkait dengan salat tepat pada waktunya. Ada redaksi yang berbunyi as-salatu ala waktiha. Ada redaksi atau matan yang berbunyi as-salatu li waktiha. Ada juga matan atau redaksi hadis ini as-salatu fi awwali waktiha. Nah, ketiga-tiganya tentu menunjukkan salat untuk tepat pada waktunya. Kata Allah
menunjukkan isti'la. Artinya di atas, bisa bermakna di permukaan, bisa bermakna di permulaan. Jadi kalau sholatu ala waktiha, dimanai bahwa sholat itu di permukaan waktu atau di permulaan waktu. Ada juga hadis yang lain dengan redaksi yang berbeda, matan yang berbeda. As-sholatu li waktiha. Nah, ini juga li dimanai untuk menunjukkan ya, istiqbal. Apa artinya istiqbal? Istiqbal artinya dimanai sebagai di hadapan atau di awal. Sehingga kalau hadis itu berkata bahwa sholatu li waktiha, itu dimanai bahwa sholat itu di hadapan waktu atau di awal waktu. Nah, semuanya menunjukkan bahwa sholat itu hendaknya dilakukan di awal waktu. Nah, ini artinya bahwa tidak ada seenaknya dari kita untuk melaksanakan waktu sesuai dengan kehendak kita. Ya. Maaf, ini biasa menjadi kebiasaan kita. Ya, biasanya lebih memilih di akhir waktu atau di tengah waktu. Nah, padahal perintah hadis ini adalah sholat di awal waktu adalah merupakan salah satu amalan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran juga selalu menyebut bahwa indikator dari orang beriman itu adalah salah satunya adalah menegakkan sholat. Aqimish sholat. Nah, apa yang dimanai menegakkan? Menegakkan sholat itu, yang dimaksudkan menegakkan sholat itu ditegakkan dari segi waktunya. Nah, sehingga kalau sudah tiba waktu sholat itu, maka tidak boleh kita untuk menunda atau mengulur-ngulur waktu itu sendiri. Nah, waktu sholat itu ditandai dengan azan. Nah, karena fungsi azan itu ada dua. Fungsi azan pertama adalah menunjukkan waktu sholat telah tiba. Nah, jadi ketika azan itu berarti menunjukkan waktu sholat telah tiba. Yang kedua, fungsi azan itu adalah memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Dalam hal ini sholat berjamaah. Nah, dalam kondisi sekarang, tentu kita tidak mungkin mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, sehingga lafaz hayya 'alas sholat itu dalam kondisi ya, wabah sekarang ini diganti dengan shollu fi buyutikum. Nah, jadi setiap kita itu masjid-masjid Muhammadiyah itu ya, seyogianya harus ada tanda itu, tetap melaksanakan panggilan azan. Jadi panggilan azan yang dikumandangkan itu adalah menandakan waktu sholat tiba, bukan memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Nah, ini masih banyak masjid-masjid dari 11 masjid Muhammadiyah yang ada di wilayah Kota Palu, ya, hampir belum kita temukan. Ya, dalam pengamatan saya belum ditemukan. Ya, yang mengganti bahkan nyaris sudah tidak ada lagi azannya. Ya, padahal azan itu tetap dikumandangkan dengan catatan bahwa kalimat hayya 'alas sholat itu mari menegakkan sholat diganti dengan shollu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ini salah satu sunnah Rasulullah yang saya kira dalam kondisi dan situasi sekarang ini saatnya kita untuk mau menegakkan sunnah itu. Nah, sebab kalau tidak, jaringan tidak bagus. Dikhawatirkan apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah keyakinan yang baru, padahal sesungguhnya tidak. Itu adalah merupakan sunnah yang tidak menghidupkan sunnah itu. Nah, jamaah yang berbahagia, yang ditegakkan yang lain itu ya, tepat pada waktunya itu adalah bacaannya. Ya. Bacaan sholat itu ditegakkan. Jangan sampai nanti ketika kita sholat
kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Bahkan salah satu ancaman dalam Al-Quran, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kamu sholat, padahal kamu dalam kondisi mabuk. Mabuk bisa dimaknai sebagai orang yang tidak paham apa yang dia ucapkan. Makanya dalam ujung ayat itu, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, itu merupakan bagian dari menegakkan sholat itu. Apalagi yang ditegakkan sholat itu. Sholat itu selain ditegakkan, ya dia punya waktu, kemudian bacanya, yang ditegakkan itu adalah kaifiatnya. Nah, tentu saya kira ini menjadi ciri khas di Perserikatan Muhammadiyah. Ya, ketika dilihat menentukan ya dia warga atau tidak, ya lihatlah ketika sholatnya. Kalau sholatnya ada tumaninanya, berarti bisa kita pastikan bahwa pasti dia adalah seorang kader Muhammadiyah atau Aisyah. Nah, mengenai kaifiatnya. Kemudian yang ditegakkan yang lain itu apa? Yang ditegakkan itu adalah ya sholat sunat tatawu, sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu itu sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ibadah sholat ini adalah merupakan salah satu ibadah yang nantinya tidak ada amalan yang pertama dihisab kecuali ibadah sholat. Kecuali sholat kita. Nah, makanya itu jangan sampai nanti saya kira menjadi evaluasi kita semua terhadap ibadah sholat kita. Sudahkah kita menegakkan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya? Atau masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki untuk kesempurnaan sholat itu sendiri. Nah, kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang dimaksud itu, ya, ciri dari menegakkan sholat itu, maka kita dianggap lalai. Nah, orang yang lalai dalam sholat itu ancamannya adalah fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah orang yang dalam sholat itu, di dalam sholatnya. Nah, salah satunya apa? Ya, tidak memperhatikan waktu sholat itu sendiri. Nah, saya kira semalam sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Amin terkait dengan ya, ibadah sholat kita dalam kondisi yang seperti ini. Nah, kita sholat dianggap lalai karena tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi kriteria dari menegakkan sholat itu. Bacanya, kemudian waktunya, dan lain sebagainya. Nah, itu ancamannya adalah wail bagi orang-orang yang lalai. Nah, beda halnya dengan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu ancamannya adalah neraka sakar. Nah, mari kita lihat dalam Al-Quran. Ya, ketika dialog antara ya, penduduk neraka dengan surga, ya, ditanya, ma salakakum fis sakar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar ini? Lalu mereka menjawab, penghuni neraka menjawab, qalu, mereka menjawab, inna nakum minas sholihin. Sesungguhnya kami ketika di dunia tidak termasuk orang yang menegakkan sholat itu sendiri. Nah, jemaah yang berbahagia, ini pentingnya terkait dengan ibadah sholat kita untuk memperhatikan waktu sholat itu hendaknya ditegakkan di awal waktu. Nah, jangan sampai nanti kita menjadi kebiasaan kita bahkan ya sudah menjadi tradisi kita suka mengulur-ngulur waktu. Ada orang yang mungkin memakai hadis awaluhu waktu ridwanullah. Ya. Awalnya itu adalah awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Artinya ketika dia sholat awal waktu, Allah ridha dengan dia. Wa wasatuhu rahmatullah. Ketika dia menegakkan sholat di pertengahan waktu, ya, rahmatullah, ya, rahmat Allah baginya, kasih sayang Allah baginya. Wa akhiruhu, dan akhirnya afullah, orang yang menegakkan sholat di akhirnya itu adalah ya, ampunan Allah. Nah, ternyata ya, Ibnu Hajar berkata dalam ya, kitab Bulughul Maram mengomentari hadis ini boleh berkata akhrajuhu Daruqutni bisanadin dha'iqin jiddan. Ya,
diriwayatkan dari Daruqutni bahwa hadis ini termasuk sanadnya dhaifin jiddan. Ya, sangat lemah. Demikian halnya dengan riwayat dari At-Tirmidzi itu sendiri. Jadi tidak bisa kita jadikan hujah hadis ini. Hadisnya lemah. Sehingga kita berupaya bagaimana bisa menegakkan sholat itu di awal waktu itu sendiri. Nah, ini saya kira bagian dari amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tiket untuk masuk surga Firdaus itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun, alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Yaitu orang-orang yang senantiasa terhadap sholatnya yuhafizun. Mereka memelihara. Termasuk memelihara sholat itu adalah memperhatikan waktu-waktu sholat itu sendiri. Nah, saya kira ini hal yang sangat penting bagi kita, dan inilah pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah terkait dengan amalan. Papiri ini yang anu jaringan. Iya, jaringan kayaknya Mas. Dari tadi malam juga begitu. Tidak bagus, Pak. Bagus sebenarnya. Harus pindah anunya ini, pemancarnya barangkali. Iya. Pakai Zoom saja, kok. Zoom lebih berat lagi. Iya, Zoom. Tapi lebih lancar, kok. Oh. Yang penting kasih mati muka video. Jauh kan ini. Bagusnya itu Bu, kelihatan semua. Seperti paperi.